Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati, Prodi Akuntansi dari kelas 3C. Oke, baik. Eh, Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih jadinya jika seluruh aktivitas ekonomi berjalan tanpa riba, tanpa penindasan, tanpa ketidakadilan, digantikan dengan kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Bayangkan sebuah sistem keuangan yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Oke, di sini inilah cita-cita besar dari sistem perbankan syariah dan di Indonesia. Sistem ini bukan lagi impian, ia telah hadir, tumbuh dan kini berjuang menjadi bagian penting dari ekonomi. Selanjutnya, hari ini kita akan bahas bersama praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Sebuah perjalanan panjang menuju ekonomi yang berkeadilan, berkah, dan berkelanjutan. Oke, bagian pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah singkat dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Oke, teman-teman bisa melihat sendiri dari apa yang ditampilkan. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di negeri ini. Didirikan dengan semangat umat untuk memiliki lembaga keuangan yang tidak sesuai syariat Islam, bebas riba, bebas garar, dan bebas maisir. Sejak saat itu, langkah demi langkah industri ini tumbuh. Pemerintah pun memberi dukungan kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum kokoh bagi operasionalnya. Kini, kita telah memiliki berbagai bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, Indonesia kini menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Namun, di balik pertumbuhan itu, ada perjuangan besar yang tidak terlihat. Perjuangan melawan kebiasaan, persepsi, dan sistem lama yang sudah ngakar. Oke, selanjutnya kita akan bahas di bagian kedua yaitu prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri dari apa yang telah ditampilkan. Perbankan syariah tidak sekedar bank tanpa bunga. Ia adalah sistem yang berlandaskan nilai spiritual dan etika. Ada 5 prinsip utama yang menjadi pondasinya. Yang pertama, larangan riba. Tidak ada bunga dalam setiap transaksi. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme jual beli atau murabahah bagi hasil mudrabahah, musyarakah, atau sewa ijarah. Yang kedua, prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Semua pihak harus mendapat manfaat yang seimbang. Yang ketiga yaitu transparansi dan kejujuran. Setiap akad harus jelas, terang, dan disepakati bersama. Larangan gharar dan maisir. Tidak boleh ada unsur spekulasi, perjudian, atau ketidakpastian.
Yang kelima yaitu investasi halal. Dana hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang halal dan membawa keberkahan. Inilah bedanya jika bank konvensional banyak fokus pada profit, maka bank syariah menempatkan keberkahan dan keadilan sebagai nilai utama. Karena dalam Islam, keuntungan sejati bukan sekedar angka, tapi keberkahan yang menyertainya. Oke, selanjutnya di bagian ketiga yaitu praktik nyata perbankan syariah di Indonesia. Oke, teman-teman bisa melihat sendiri yaitu Bank Syariah Nasabah membuka rekening petani pengusaha UMKM yang dibiayai Bank Syariah. Dalam praktiknya, Bank Syariah memiliki produk yang sangat beragam. Dalam penghimpunan dana digunakan akad wadiah atau titipan. Dalam mudharabah bagi hasil. Dalam pembiayaan digunakan akad mudharabah atau jual beli, musyarakah atau kerjasama modal, ijarah atau sewa, dan istighna pembiayaan proyek. Dalam jasa ada wakalah atau perwakilan, kafalah atau penjaminan, dan syarf atau jual beli valuta asing secara halal. Bahkan Bank Syariah juga memiliki peran sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan karhul hasan, pembiayaan tanpa imbalan bagi yang membutuhkan. Artinya, Bank Syariah bukan hanya mengelola uang, tetapi juga mengelola kebaikan dan keadilan. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang tantangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang sudah ditampilkan, perbandingan aset bank konvensional dan bank syariah. Masyarakat awam bingung, grafik pertumbuhan yang masih kecil. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Industri perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan besar. Yang pertama, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Akibatnya, banyak yang mengira bank syariah sama saja, hanya ganti nama. Yang kedua yaitu aset dan skala industri. Aset dan skala industri yang masih kecil, porsi bank syariah terhadap total aset perbankan nasional masih di bawah 10%. Ini membuatnya sulit bersaing dari sisi jangkauan dan efisiensi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pegawai bank memahami aspek syariah dan ekonomi modern secara seimbang. Padahal dua hal ini harus berjalan bersama. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi dan digitalisasi. Di era mobile banking dan vintage, kecepatan dan kemudahan menjadi kebutuhan utama. Bank syariah perlu terus beradaptasi agar tetap relevan di mata generasi muda. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu persepsi masyarakat tentang profitabilitas. Ada yang masih menganggap produk syariah kurang menarik atau tidak kompetitif, padahal tren dana menunjukkan peningkatan laba dan efisiensi tiap tahunnya. Oke, tantangan-tantangan ini adalah ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan, karena setiap tantangan adalah peluang yang menunggu untuk diubah menjadi keberhasilan. Oke, bagian yang kelima yang kita bahas adalah
peluang besar di depan mata. Oke, seperti yang telah ditampilkan, peta Indonesia generasi muda muslim, teknologi digital, industri halal, pasar global. Meski banyak tantangan, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat luar biasa. Yang pertama yaitu populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta muslim. Sebuah potensi besar yang sangat besar bagi produk keuangan halal. Yang kedua yaitu dukungan kuat dari pemerintah. Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKES, pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah global. Oke, yang ketiga yaitu pertumbuhan industri halal. Sektor makanan halal, pariwisata fashion muslim, hingga kosmetik halal tumbuh pesat dan semuanya membutuhkan dukungan dari bank syariah. Oke, yang keempat yaitu perkembangan vintage syariah. Kolaborasi antara bank dan teknologi digital membuka ruang baru bagi inklusi keuangan umat. Yang kelima yaitu kesadaran masyarakat akan keuangan halal dan etis. Kini banyak orang bertransaksi secara bersih, tanpa riba, dan dengan nilai berkelanjutan. Ini menjadi momentum besar bagi perbankan syariah untuk memperluas pengaruhnya. Oke, bagian kelima yang akan kita bahas yaitu arah dan strategi masa depan. Untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan, ada beberapa langkah penting yang perlu terus dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah, edukasi melalui media sosial, sekolah, dan komunitas sangat penting agar masyarakat benar-benar paham sistemnya. Sistem dari ekonomi syariah tersebut. Yaitu selanjutnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pelatihan sertifikasi dan riset untuk mencetak profesional yang ahli di bidang ekonomi dan hukum Islam. Mendorong inovasi digital, layanan cepat, transparan, dan mudah diakses akan membuat bank syariah lebih kompetitif. Membangun sinergi antar sektor halal, bank syariah, vintage, di industri halal harus berjalan seiring, membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat, memperkuat riset dan mengembangkan produk. Inovasi seperti green financing, social impact, investment, dan digital sukuk akan membuat perbankan syariah semakin modern dan relevan. Perbankan syariah bukan sekedar bisnis, tetapi jalan menuju ekonomi yang berkeadilan dan beretika, dan penuh keberkahan. Tantangan memang masih ada, namun semangat dan potensi yang dimiliki bangsa ini jauh lebih besar. Jika kita terus bergerak bersama, akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat, maka insya Allah Indonesia akan menjadi pusat peradaban ekonomi Islam dunia. Jadi teman-teman, mari kita dukung perkembangan syariah, bukan hanya karena ia bebas riba, tetapi karena ia membawa nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keberkahan untuk seluruh umat manusia.
Oke, wassalamualaikum. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.